Saudara, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal mengkritik seringnya Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri. Menjawab kritikan itu, Seskap Tedrinda Wijaya menyebut jumlah rombongan kunjungan Presiden ke luar negeri telah berkurang sekarang saat ini. Sementara menurut Teddy, jika ada kelebihan biaya akan langsung ditanggung oleh dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana polemik ini harus disikapi? Kita ulas bersama anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong. Selamat malam, Bang Bahtra. Dan nanti juga ada peneliti Posdem Universitas Andalas yang akan bergabung melalui sambungan virtual, Ferry Amsari. Ya, saya ke Bang Bahtra dulu kalau begitu. Ini ada kritik dari mantan Wamenlu, Pak Dino Patijalal. Tapi saya ingin tanyakan, dari perspektif Anda sebagai anggota legislatif yang mewakili fraksi Partai Gerindra juga di DPR, apakah Gerindra juga melihat kritik Pak Dino ini sebagai upaya membatasi kewenangan eksekutif presiden atau justru murni masukan untuk upaya diplomasi presiden? Ya, tentu kami ingin mengatakan bahwa kami menghargai, menghormati setiap masukan kritik dari berbagai pihak dan terutama dari Pak Dino Patijalal. Ya. Di era demokrasi ini itu sesuatu yang lumrah dan kritik itu bagi kami Partai Gerindra dan kebetulan Ketua Umum kami juga sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa itu sebagai vitamin untuk pemerintah agar terus mengingatkan kepada pemerintah sehingga pemerintahan kita bisa berjalan sesuai dengan rule dan sebagaimana apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo. Namun secara pendapat tentu kami berbeda dengan Pak Dino, ya, bahwa menyederhanakan sesuatu kunjungan presiden ke luar negeri cukup misalnya by phone ataupun Zoom, itu tidak bisa kita sesederhana itu, karena negosiasi, jangankan negosiasi antar negara, antar perusahaan aja perlu pelibatan secara fisik, pertemuan secara fisik. Maka dari itu wajarlah Presiden Prabowo kemudian berkunjung ke luar negeri secara fisik, karena tentu di sana ada negosiasi yang harus dilakukan. Kalau misalnya dilakukan via phone ataupun Zoom, tentu tekanannya juga sangat berbeda. Selain itu Pak Presiden juga kan tidak datang sendirian. Pak Presiden selalu membawa rombongan, bukan hanya dari pemerintahan tetapi dunia usaha juga diajak untuk berkunjung ke sana dalam rangka mencari peluang-peluang investasi apa yang bisa dilakukan di Indonesia. Dan terbukti dengan kunjungan langsung Presiden ke beberapa negara. Kita tahu sendiri bahwa selama satu setengah tahun terakhir ini, mulai dari tahun 2025 sampai di kuartal pertama 2026 ini, kira-kira kurang lebih sekitar 4.230 triliun yang nilai investasi yang dihasilkan dari luar negeri. Artinya keberadaan Presiden secara langsung berkunjung ke negara-negara itu menghasilkan sesuatu yang nyata bagi bangsa kita. Jadi menurut hemat saya tidak bisa kita sederhanakan hanya sesimpel itu. Dan hasil yang Anda ungkapkan tadi 4.000 triliun lebih itu tadi ya, itu kan tadi juga ada masukan dari anggota DPR dari PDIP, Bung Andreas Hugo Parera, bahwa sebaiknya hasil-hasil itu juga diungkapkan ke publik secara transparan sehingga publik tahu sebagai bentuk pertanggungjawaban ini sudah dilakukan oleh Presiden begitu. Itu apakah sudah dilakukan? Kita melakukan itu. Kami juga sudah mempublikasi ya, terutama misalnya di Pak Seskap sudah menyampaikan, terus kemudian kami di media Gerindra juga menyampaikan bahwa terutama kunjungan terakhir ini Presiden Prabowo ke Perancis, dari segi saya akan membacakan ya secara detailnya supaya kita enggak dan itu bisa diakses oleh publik. Bisa diakses oleh publik. Kita melihatnya bahwa untuk sekitar 1, triliun ya investasinya untuk perusahaan, terus kira kurang lebih 3,5 miliar dolar kesepakatan komersil yang lain. Jadi di kunjungan terakhir aja ini menghasilkan begitu banyak investasi, belum lagi misalnya yang lain. Dan tentu begini ya, Presiden berkunjung ke sana, contoh kecil, di antara banyak negara kita tahu sendiri bahwa urusan Perancis ini Pak Presiden mungkin dari sekian kepala negara yang kemudian diberi penghargaan setinggi-tingginya oleh Perancis, dirayakan di Bastille Day misalnya, Pak Prabowo hadir di sana, terus kemudian Presiden Macron datang ke Indonesia, masa kita juga misalnya nggak mau hadir secara fisik ke Perancis, Presiden kita memenuhi undangan Presiden Emmanuel Macron. Baik, saya akan ke Bung Ferry kalau gitu. Bung Ferry, kalau tadi disebutkan juga oleh Seskap Teddy bahwa ini lumrah dilakukan sebenarnya dan itu menghasilkan kalau kata Bung Bahtra tadi. Dan satu lagi yang disebutkan oleh Seskap Teddy tadi,
bahkan kalau ada kekurangan anggaran ini ditanggung oleh dana pribadi. Nah, secara Anda juga sebagai ahli tata negara ya, ahli hukum tata negara. Secara ketatanegaraan, hukum tata negaraan, apakah ini juga bisa dilakukan sebenarnya menggunakan dana pribadi untuk keperluan negara? Ya, pertama tentu saja harus ada panutan hukum ya atau peraturan dalam melihat permasalahan ini. Satu, saya merasa perlu juga Seskap Teddy atau teman-teman di Gerindra membaca peraturan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2015 tentang tata cara perjalanan dinas pejabat termasuk presiden di dalamnya. Nah, di dalam ketentuan itu diperhatikan pasal 3-nya ada beberapa prinsip perjalanan dinas. Satu, harus selektif. Jadi harus dipastikan betul sebelum berangkat, keberangkatan itu memang penting bagi presiden untuk datang. Agak janggal di mata publik kalau kedatangan presiden ke Prancis itu berkali-kali. Betul tadi contoh Presiden Emmanuel Macron datang, tapi kan baru sekali. Ini terlalu sering datang juga perlu dipertanyakan dalam rangka apa. Apa deal bisnis yang kemudian dilakukan di Perancis sehingga berulang-ulang kali datang. Nah, kalau tadi disebut bahwa ini pakai dana pribadi, perlu diingat juga bahwa ada prinsip penggunaan keuangan negara yang namanya efektif, efisien, dan memperhatikan ketersediaan anggaran. Pada saat ini, rupiah itu sedang anjlok. Melakukan perjalanan dinas yang tidak selektif akan membebani anggaran dan biaya yang jauh lebih besar. Nah, di titik ini semestinya ada upaya yang agak sungguh-sungguh bagi presiden memikirkan apakah dana ini akan efektif atau tidak bagi keuangan negara kita. Kenapa harus berkali-kali dan menurut saya tidak juga selalu harus ada presiden. Karena biasanya presiden, Mas Batra, kalau kesepakatan di awal sudah duduk, itu akan ditindaklanjuti oleh para diplomat atau pejabat yang terkait dengan kepentingan bisnis itu. Tidak lumrah berkali-kali, terlalu sering. Meskipun efektivitas saya potong sedikit Bung Ferry, meskipun efektivitas yang Anda singgung tadi kata Bung Bahtera itu sudah menghasilkan 4.000 triliun lebih investasi yang masuk untuk Indonesia. Iya, bukan sekedar bicara menghasilkan, tapi yang keluar kan juga banyak. Kan cukup sekali presiden sepakat, lalu kesepakatan itu akan diikuti oleh pejabat-pejabat yang lain. Ada menlunya kok, ada dubesnya di sana, itu sudah bisa menindaklanjuti. Keempat yang perlu diperhatikan adalah prinsip transparan. Tadi dikatakan pakai uang pribadi, ini nggak masuk akal dengan kita. Ini namanya perjalanan dinas atau perjalanan pribadi. Karena ada kriteria disebut sebagai perjalanan dinas karena jabatannya. Nah, ada yang bicara perjalanan pribadi. Jangan dicampurkan dua uang ini, uang pribadi atau uang negara. Dan kalau diingat, kalau itu benar-benar perjalanan dinas yang berkaitan dengan kepentingan negara, tidak boleh ada uang pribadi di dalamnya. Ada aturan yang mengatur soal itu? Nah, makanya saya bilang baca peraturan Menteri Keuangan yang dibuat oleh... Jadi makanya disebut tadi PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2015 diubah dengan PMK 81 gitu ya, yang kemudian harus detail baik-baik dipakai. Percampuran uang pribadi dan uang negara itu tidak diperkenankan, Mas. Karena akan membuat transparansi penggunaan anggaran jadi buyar. Jangan menimbulkan kesan bahwa presiden mengorbankan harta kekayaan pribadinya untuk kepentingan bangsa. Padahal presiden jangan lupa di dalam prinsip keuangan negara, kejelasan sumber dana juga penting. Sekarang kalau kita tanya berapa banyak dipakai uang pribadi presiden, dalam konteks apa uang pribadi itu dipakai, bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan relasi pribadi itu dengan bisnis yang disepakati di Prancis. Apakah bisnis itu tidak berkaitan dengan hal-hal tertentu yang membuat dugaan? Ya, berhenti di sana, Bung Ferry.
Anda ada respons, ini perjalanan pribadi atau perjalanan negara? Kalau menggunakan uang pribadi harusnya kan ini jadi perjalanan pribadi. Jadi ada bias kalau kata Bung Ferry tadi menggunakan anggaran pribadi menambal anggaran negara yang kurang begitu. Bagaimana menjelaskan soal ini? Iya, saya mau mengatakan bahwa itulah bentuk konsistensi Presiden Prabowo yang sering menganjurkan agar bagaimana kita bisa menjalankan efisiensi itu. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Seskap bahwa perjalanan presiden sebelum-sebelumnya ke luar negeri itu berjumlah 150 orang. Nah, dengan sekarang, konsistensi Presiden Prabowo bahwa kita harus menghemat dalam situasi begini, buktinya dipangkas tuh dari 150 menjadi kemudian hanya 50 rombongan yang ikut. Terkait dengan penggunaan dana pribadi beliau, itulah bentuk komitmen Pak Prabowo yang sering disampaikan bahwa beliau rela berkorban untuk kepentingan negara. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkannya? Dan bukan hanya dilakukan pada saat ini, Mas. Jauh sebelum itu. Yang menyangkut urusan negara Pak Prabowo, jangankan selalu menyampaikan pada kader Partai Gerindra kepada kami, jangankan uang, nyawa pun beliau siap kalau untuk kepentingan merah putih, kepentingan bangsa dan negara. Itulah bentuk komitmen beliau. Bagaimana berkomitmen selain tadi menjalankan efisiensi itu, di sisi lain beliau rela berkorban. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan seperti yang dibilang Bu Ferry tadi, peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tidak boleh sebenarnya mempercampurkan anggaran negara dengan anggaran pribadi, karena akan nanti pertanggungjawabannya akan bias. Apa yang salah kalau kemudian pemimpin negara mau berkorban pribadinya untuk kepentingan bangsa dan negara? Bukankah pemimpin yang seperti itu yang kita cari? Jadi tidak ada yang salah dengan perbuatan Pak Prabowo. Tidak ada yang salah, Bung Ferry, dengan perbuatan beliau rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Anda bisa ada jawaban soal ini, Bung Ferry? Kalau itu bohong saja bagi saya dalam prinsip keuangan negara ya. Kalau betul-betul mau nyumbang, itu sumbang betul seluruh gaji yang ada itu. Hartanya disumbangkan kepada negara kayak dulu pejuang Palestina ya. Ini kan cuman sekedar menutupi problematika yang ada soal tidak profesionalnya penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya kalau dibilang tadi selektif efisien. Nah, saya tidak melihat ada efisiensi yang terjadi. Kalau dikatakan dulu pejabat banyak, kan bisa dibuka juga. Dulu pejabat itu siapa saja, dalam kunjungan apa, dan seberapa banyak dana. Bandingkan dalam konteks anjloknya dolar saat ini. Presiden itu berangkat dalam dua kondisi yang tidak tepat ya. Satu, tidak ada dalam sejarah presiden yang berangkat ketika hari besar keagamaan. Ya. Kedua, presiden berangkat ketika harga rupiah anjlok terhadap dolar. Di titik ini sendiri sebenarnya kalau presiden adalah seorang pemimpin, dia akan memastikan stabilitas ekonomi dulu, stabilitas keuangan, baru bicara soal efektif, efisien berangkat ke luar negeri. Makanya kalau mau jujur-jujur, perjalanan ini transparan atau tidak, kepentingannya bagaimana, apa saja deal-dealnya, seberapa lama presiden di sana, kenapa penting berangkat di lebaran haji atau tidak, itu juga harus diperhatikan situasi yang ada. Saya tidak melihat ini sebagai upaya pengorbanan presiden pribadinya demi kepentingan bangsa. Kalau itu agak bias ya terasa. Karena kebutuhan perjalanan dinas itu harus dilihat betulkah itu dari anggaran pribadi presiden atau orang lain yang menyumbang. Kalau berani buka saja itu rekening pribadi presiden atau tidak yang menyumbangkan sisa kekurangan itu. Mari kita terbuka kepada publik supaya publik tahu itu betul-betul sebuah pengorbanan atau cerita kamuflase terhadap apa yang sesungguhnya dan sebenarnya yang sedang terjadi. Itu tadi bicara soal efisiensi. Tadi juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyinggung soal etika penyampaian kritik yang disampaikan oleh mantan Wamenlu Dino Patijala. Saya akan meminta respons juga nanti dari Bung Bahtera soal ini kritik dari Pak Dino ini dianggap sebagai sesuatu yang kurang etis. Maksudnya seperti apa? Nanti saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan bersama anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bahtera Banong, dan juga ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari. Saya tadi ke Bung Bahtera bertanya soal
atau meminta respon soal tadi Bung Habibur Rahman mengatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh Pak Dino Patijalal sebagai Wamenlu ini kurang etis sebenarnya. Bagaimana maksud yang dimaksudkan oleh Bung Habibur Rahman tadi menurut Anda? Ya, sebelum saya ke situ saya ingin sedikit Silakan. menanggapi soal Bang Ferry tadi ya. Silakan. Seolah-olah ke sana tidak ada dampak yang nyata atau sesuatu yang dibawa misalnya berkali-kali. Dengan berkali-kalinya berkunjung Presiden ke Perancis, artinya hubungan kita dengan Perancis sekarang menjadi partner membership komprehensif yang tadinya misalnya jumlah kesepakatan kita antar negara hanya beberapa bidang, sekarang kan meluas sampai di pertahanan, selain ekonomi juga misalnya di sektor pendidikan, di sektor transformasi soal pengetahuan digital yang lain-lain. Artinya kan dengan mungkin kalau dilakukan secara by phone atau misalnya Zoom tidak mungkin bisa seluas itu kerjasama kita dengan Perancis. Tapi saya sedikit memotong. Tadi isu yang paling utama saat ini dialami oleh Indonesia adalah melemahnya rupiah. Nah, adakah dampak dari kunjungan-kunjungan itu untuk juga ikut secara positif memperkuat rupiah dan juga pasar? Misalnya? Justru itu ya, jangan dilihat instan ya. Pak Presiden Prabowo kenapa berkali-kali berkunjung ke negara-negara lain. Contoh kecil, taruhlah misalnya Presiden kita selama ini malas berkunjung ke negara-negara lain. Ketika misalnya ada kejadian, warga negara kita, kasus kemarin yang ditahan, tidak mungkin bisa secepat itu kita bebaskan melalui lobby-lobby. Karena Pak Presiden menjalin hubungan dengan banyak negara, itu bukti bahwa berhasil dengan menjalin hubungan banyak negara, kita bisa membebaskan warga negara kita dengan begitu cepat. Itu kalau selain dampak ekonominya ya, belum lagi misalnya dampak-dampak yang lain. Jadi menurut hemat saya, tidak bisa hanya kunjungan yang 1-2 kali ini terus kemudian kita menuntut hasil yang berlebihan juga dan instan juga. Tetapi dari segi hasil juga dampak ekonominya tadi saya sebutkan bahwa berapa banyak investasi yang dihasilkan, belum lagi misalnya dampak-dampak yang lain. Dan kita harus menghitungnya, jangan misalnya hari ini berkunjung besok sudah ada hasil. Dan ini sesuatu menurut hemat saya tidak berbanding lurus dengan kalau kita misalnya menyampaikan soal biaya yang mahal, ya kan, soal jumlah intensitas kunjungan Presiden ke luar negeri itu tidak bisa dibandingkan dengan hasil yang didapatkan oleh bangsa kita hari ini. Nah, terkait soal tadi saya misalnya bisa penyampaian ini enggak Bang Bahtar? Ya. Iya, Bang Ferry. Silakan Bung Ferry. Sependek pengetahuan saya Bang, pertemuan pejabat tinggi antar negara itu selalu lebih jarang Bang. Itu sebabnya kalau Abang catat kunjungan Presiden ke satu negara yang sama itu tidak berkali-kali dan tidak pernah berkali-kali. Apalagi dalam tahun berjalan yang sama. Itu sebabnya dibutuhkan namanya Menteri Luar Negeri atau Menteri lainnya Bang. Jadi kesepakatan tingkat tingginya dilakukan oleh pimpinan tertinggi dan ditindaklanjuti oleh bawahannya itu Bang. Itu lumrah di mana-mana Bang. Bahkan untuk telepon antar presiden biasa Bang. Presiden Prabowo tidak datang mengucapkan selamat kepada Presiden Donald Trump ketika terpilih ke Amerika, tapi by phone doang. Jadi by phone itu biasa untuk mewakili betapa sungguh-sungguhnya beliau juga. Dan telepon kepala negara, kepala pemerintahan itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak lumrah sekali. Jadi menurut saya ini cuma pembenaran untuk kealpaan seolah-olah Presiden sudah bertindak seperti Menteri Luar Negeri atau diplomat-diplomat yang ada. Pekerjaan diplomat itu juga maha penting karena dia merepresentasikan negara. Jadi diplomat itu bukan jabatan kecil untuk urusan-urusan yang dilakukan di negara lain. Bagi saya di sana kesalahan berpikir dan konsep ketatanegaraannya Bang. Itu tadi video yang disampaikan, kritik yang disampaikan oleh mantan Wamenlu Dino Patijalal juga ada contoh. Boleh saya bicara soal etika, Mas? Ya, sebentar. Saya sedikit saja menyinggung karena ini masih frame-nya soal efisiensi kunjungan kerja. Nanti saya tanya karena masih seru nih sepertinya soal etika kunjungan kerja ini. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum itu berkali-kali, padahal Meksiko adalah mitra strategis kerjasama ekonomi dengan pemerintah Amerika Serikat. Ini hanya belasan kali
bertemu atau bercakap-cakap lewat telepon gitu kan. Itu analogi yang dicontohkan oleh Bung Dino. Nah, selain itu ada peran Menteri Luar Negeri yang disinggung oleh Bung Ferry tadi yang seharusnya bisa menindaklanjuti kerjasama bilateral yang strategis itu tadi. Bagaimana menjawab hal ini? Ya tentu berbeda ya. Kalau misalnya tadi by PON atau misalnya level 2 yang diutus, pasti juga hasil yang didapatkan berbeda tentunya. Dan Presiden pengen memastikan betul-betul bahwa bekerja sama dengan Perancis ini eskalasinya makin baik, komunikasinya makin baik, dan makin banyak pula yang dihasilkan daripada kunjungan yang ketiga kali itu dilakukan oleh Presiden Prabowo. Jadi tentu berbeda dengan misalnya bertemu sekali, dengan 2 kali, atau dengan 3 kali. Dan itu lebih banyak yang dihasilkan, jauh lebih banyak yang dihasilkan. Dari segi ekonomi saya sudah jelaskan tadi, dari segi sosialnya juga kita lihat sendiri. Presiden Macron bahkan memuji Presiden Prabowo, terus kemudian bagaimana Prancis juga ikut memperjuangkan kebebasan Palestina. Apakah itu bukan sesuatu yang luar biasa? Dampaknya, bagaimana mungkin Presiden Prabowo bisa mempengaruhi Macron, terus kemudian Macron akhirnya mau membela kemerdekaan Palestina. Itu bukti bahwa kecakapan Presiden Prabowo dalam pergaulan internasional, dan itu juga mungkin yang menjadi kenapa berkali-kali ke sana sehingga menghasilkan dampak yang begitu besar. Ya, Bung Ferry. Saya boleh tahu apakah kesepakatan antara Prancis dan Indonesia soal perdamaian Palestina, Bang, dalam bentuk apa? Ya, buktinya Presiden Macron menyampaikan Bukan apa bentuk kerjasama. Turut ikut memperjuangkan bagaimana agar Palestina bisa merdeka. Karena itu pengaruh Presiden Prabowo. Tentu itu dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini berkali-kali berkunjung ke sana. Jadi tidak bisa hanya kita misalnya melihatnya bahwa nanti Palestina merdeka baru betul-betul dirasakan dampaknya. Ini kan dalam rangka upaya Presiden Prabowo berkunjung ke banyak negara untuk kemudian membantu agar ikut juga memperjuangkan kebebasan Palestina. Gimana Bu Ferry? Jadi bagi saya ini argumentasi yang dibuat setelah orang semua tahu ini tidak efektif dan efisien ya. Kalau betul-betul ini ada format relasi kerjasama antara Prancis dan Indonesia soal Palestina, itu pasti ada perjanjian yang tertulis bicara soal itu. Ini sama sekali tidak ada. Kedua, perlu dipahami konsep perjanjian itu selalu begitu, Bang Batra. Tidak bisa berkali-kali dalam 1 tahun yang sama. Itu terlihat tidak mempersiapkan apa saja yang mau diperjanjikan. Itu sebabnya ada pertemuan tingkat tinggi, ada yang tingkat rendah. Di mana-mana begitu. Jangan dilarikan bahwa berkali-kali akan efektif. Mari transparan. Dari berkali-kali itu kenapa harus di follow up terus pertemuan? Harus ada tuh jenjang ceritanya. Itu yang disebut prinsip transparansi tadi. Saya tidak melihat ada keterbukaan kenapa berkali-kali di follow up terus oleh seorang presiden. Wah, sepertinya ada gangguan Suaranya nih, komunikasi. Masalah nih. Dari Bung Sementara Ferry kita Amsari. punya Menlu, punya duta besar, Firaun saja. Oke, baik Bung Ferry. Terakhir saya tadi masih menyinggung soal etika, tadi saya belum terjawab oleh Bung Batra. Bagaimana Anda menjawab apa maksud yang dilontarkan oleh Bung Habibur Rahman soal itu tidak etis, kritik yang disampaikan oleh mantan Wamenlu Dino Patijalal? Ya tentu saja ya, lagi-lagi saya mengatakan bahwa kita menghargai semua pendapat, kritikan, masukan, tetapi tentu juga harus yang berbasis data, tidak bisa hanya sekedar misalnya menyampaikan Pak Dino mengatakan bahwa soal pemborosan tadi kita jawab dengan transparansi. Kalau Bang Ferry tadi minta transparansi, buktinya selama ini tadinya 150 orang rombongan dikurangi menjadi 50. Apakah itu bukan dari bentuk dari transparansi efisiensi? Yang tadinya misalnya kalau ada kekurangan-kekurangan, Pak Seskap menyampaikan bahwa Pak Prabowo menutupi dengan kekurangan-kekurangan itu. Di wilayah mananya kita nggak transparan. Soal misalnya pencapaian dari hasil kunjungan ini, kita sampaikan bahwa dalam 1 tahun, 1,5 tahun, dampaknya sekian 4.230 triliun yang dihasilkan oleh investasi. Belum lagi misalnya dampak-dampak yang lain yang saya sampaikan tadi. Jadi di wilayah mananya kita nggak transparan menyampaikan dari hasil setiap kunjungan Presiden Prabowo. Ya, oke. Gimana Bu Ferry? Abang tidak menyebutkan ketika kunjungan presiden sebelumnya itu harga dolar masih di atas 11.000 rupiah. Sekarang sudah 17.800 menjelang mau berangkat. Di sana yang tidak transparannya, beban yang ditanggung oleh negara bisa saja jauh lebih besar. Nah, bagi saya mempertahankan apa yang salah begini sebenarnya juga akan membuat orang tertawa saja kepada istana.
Yang perlu dilakukan istana adalah menerima kritikan untuk dilakukan evaluasi. Catatan penting bahwa presiden paling banyak berkunjung itu sudah tidak bisa ditutup-tutupi, terlalu sering. Nah, rombongannya juga perlu betul-betul terbuka karena bisa saja satu pesawat mendarat dan pesawat lain yang menyusul. Ini yang kemudian selalu dipertanyakan orang. Oleh karena itu prinsip transparansi itu betul-betul jelas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Makanya ya basisnya begitu. Nah, sejauh ini saya tidak melihat ada keinginan mematuhi prinsip keuangan negara itu. Maka di sana problematika etisnya dibanding cara orang mengkritik. Kalau tidak taat peraturan ya melanggar etis. Harus diingat loh, Pak Teddy Indrawijaya itu seskap sekretarisnya kabinet. Urusan presiden itu harusnya kantor sekretariat presiden, itu yang ngurus presiden. Di sana saja sudah bertabrakan satu sama lain dalam pengelolaan negara. Saya yakin perjalanan dinas ini juga tabrakan dalam banyak hal, terutama juga melanggar prinsip efektif dan efisien itu. Oke, itu sekaligus merangkum jawaban Anda soal etika tadi yang dibilang oleh Bung Habibur Rahman ya, katanya tidak etis. Ya baiknya soal etika itu tadi lebih transparan kepada publik begitu ya, pertanggungjawabannya soal kunjungan kerja presiden ke luar negeri. Baik, terima kasih pembicaraan yang menarik. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan isu ini akan bergulir ke depannya. Terima kasih anggota DPR RI dari fraksi Gerindra Bahtera Wanong dan peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari telah berbagi perspektif dari Sapa Indonesia Malam. Selamat pagi, selamat malam. Terima kasih. Dan juga selamat malam Pak Ferry. Bang Ferry. Selamat beraktivitas kembali.